Halo Sobat Langit Biru Desain. Kali ini, Langit Biru akan berbagi kisah. Sebuah kisah yang menginspirasi kita, terutama bagi kaum wanita. Kisah Asia, wanita yang diperlihatkan surga, saat disiksa Firaun. Sobat Langit Biru, dalam Al-Quran, kisah Asia binti Muzahim, istri Firaun ini dicatat dan diabadikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menceritakan kisahnya dalam surah Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Firaun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Sobat Langit Biru, tauhid kepada Allah bagi Asia adalah segalanya. Dalam kitab Ukudul Jain, Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi menceritakan, Asia binti Muzahim ini adalah perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Keimanannya Asia kepada Allah sebenarnya sudah lama tertanam di hatinya. Asia menolak menyatakan Firaun, suaminya, sebagai Tuhan. Bahkan, ketika Nabi Musa mengalahkan para tukang sihir Firaun, keimanan Asia semakin mantap. Sobat Langit Biru, perlu diketahui, dalam tafsir Murrah Labid, disebutkan bahwa benih-benih iman dalam hati Asia, mulai tampak ketika ingin mengasuh Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai. Namun seiring berjalannya waktu, keimanan Asia yang semakin teguh akhirnya diketahui oleh Firaun. Setelah mengetahui jelas keimanan istrinya, Firaun pun menjatuhkan hukuman dan siksa yang berat. Sobat Langit Biru, kemarahan si Firaun ini bukan tanpa sebab, sehingga dia menyiksa Asia, istrinya sendiri. Ketika kekesalan Asia pun tak lagi terbendung melihat Firaun suaminya menyiksa Masyitoh, dengan lantangnya, Asia berkata pada Firaun, "Celakalah engkau, wahai Firaun. Alangkah beraninya engkau kepada Allah." Setelah mendengar ucapannya Asia, Firaun lalu marah dan membentaknya, dan berkata, "Sepertinya engkau sudah gila, tertular kegilaan si Musa itu." Akhirnya Firaun membuatkan dua pilihan kepada Asia. Pilihannya adalah, berhenti beriman kepada Allah, atau kembali mengakui bahwa Tuhan di muka bumi ini hanyalah Firaun. Namun, Asia dengan tegas tetap memilih beriman kepada Allah. Mendengar jawabannya Asia, Firaun jadi naik pitam, dan menyuruh prajuritnya membuat 4 pasak untuk mengikat kedua tangan dan kaki Asia pada masing-masing pasak. Dengan kondisi Asia yang seperti itu, Asia tetap teguh keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga membuat Firaun dengan kekejamannya, bersikeras untuk tetap membunuh istrinya, karena istrinya tetap teguh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil melihat Asia yang kedua tangan dan kedua kaki terikat pada pasak dengan wajah menghadap langit, Firaun berpesan kepada prajuritnya, "Carilah batu besar oleh kalian yang kalian jumpai. Jika dia tetap pada pendapatnya, lemparkanlah batu besar itu kepadanya. Dan jika dia mencabut kembali ucapannya, maka dia tetap menjadi istriku." Sobat Langit Biru, kelakuan Firaun ini kalau di zamannya kita sekarang, disebut psikopat, orang yang gila dan sadis. Sobat Langit Biru, manakala para penyiksanya Firaun meninggalkan Asia, yang ditelentangkan di atas tanah yang panas dengan kedua tangan dan kedua kaki terikat di pasak sambil wajahnya dihadapkan ke terik sinar matahari, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat menutup sinar matahari sehingga siksaan itu tidak terasa. Tak cukup sampai di situ, Firaun kembali memerintahkan para algojonya menjatuhkan sebongkah batu besar ke dada Asia. Ketika Asia melihat batu besar itu hendak dijatuhkan padanya, Asia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Robi ibnili, indaka baitan fil jannah." Artinya, "Wahai Allah Tuhanku, bangunkanlah untukku di sisimu sebuah rumah di surga." Al-Quran Surah At-Tahrim, ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan sebuah gedung di surga yang terbuat dari marmer berwarna mengkilat.
Asyah sangat bergembira, lalu ruhnya keluar, menyusul kemudian barulah batu besar itu dijatuhkan pada tubuhnya. Asyah tidak merasakan sakit karena jasadnya sudah tidak mempunyai nyawa. Sobat Langit Biru, pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Asyah binti Muzahim ini adalah, apapun yang sedang kita hadapi, jangan pernah menjual keimanan kita, jangan pernah sekali-kali menjual iman kita. Jangan sampai kita menjual iman kita hanya disebabkan karena kita masih kekurangan, lalu kita bersekutu dengan Saitan, jangan. Jangan juga kita pindah keyakinan kita hanya dikarenakan kesenangan-kesenangan sesaat, seperti harta, tahta, atau karena kita menginginkan pasangan hidup, jangan. Cukuplah kisah Asyah binti Muzahim kita jadikan pelajaran agar kita senantiasa menjaga iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Pencipta alam semesta beserta isinya. Agar kita kelak ketika sakaratul maut, kita beruntung seperti Asyah binti Muzahim. Kita dimudahkan ketika sakaratul maut, dan menjadi penghuni surga seperti Asyah, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadits Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, sebaik-baik wanita penghuni surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Asyah binti Muzahim istri Fir'aun, dan Maryam binti Imran. Sobat Langit Biru, terima kasih sudah menonton. Ketemu lagi di next video Langit Biru Design.